guys, ketemu lagi dengan aku Rana Nenggolan. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku mau ucapin selamat dulu buat diriku sendiri karena aku sudah 3 tahun di Jepang. Ya, aku udah 3 tahun di Jepang. Aku datang tanggal 18 Desember 2017 dan sekarang sudah 2021. Udah 3 tahun lewat sedikit. Lewat sebulan. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang aku buat sendiri. Hah, gak apa-apa lah ya weh. Kalian terima-terima aja. Mungkin pertanyaan ini sebenarnya pernah ada yang ngajuin ke aku, dan juga ini pertanyaan yang diterima teman-teman aku satu apartemen juga, supaya kalian tahu mungkin ya, supaya kalian mengetahui. Begitulah. Jadi di sini ada 10 pertanyaan. Aku akan jawab. Mungkin nanti nggak semua pertanyaan ada. Mungkin kalian bisa taruh di kolom komentar. Oke. Jadi pertanyaan pertama, perasaan aku pertama kali nginjakkan kaki di Jepang. Pertama kali aku nginjakin kaki di Jepang, aku heboh sekali, biasa seperti ini. Aku nggak berubah. Jadi, tapi lebih bagus kalau masalah pas nyampe di bandara nih. Aku malas ngedit sumpah. Pas nginjain pertama kali di bandara, itu aku kira bakal wow banget gitu kan, bakal keren banget gitu. Enggak. Lebih bagus, menurut aku lebih bagus bandara yang ada di Medan. Gitu. Serasa luar negeri. Mantap. Terus sampah banyak katanya, sampah nggak ada katanya. Ada juga sampah. Tapi yang keren itu adalah servisnya orang Jepangnya. Servis orang itu keren banget. Kayak koper-koper kita tuh diurutin rapi banget, terus sesuai dengan warna. Jadi kita gampang ngambilnya, terus nggak dibanting-banting, terus keren lah pokoknya. Kita nggak nunggu lama. Pokoknya kerja mereka tuh the best. Nomor 2, perasaan tahun pertama. Tahun pertama kali aku ngijain kaki Jepang. Tahun pertama nih, aku sakit karena mungkin badanku kaget ya, kena musim-musim aneh-aneh gitu, nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Terus pekerjaan ya, pertama kali mulai kerja itu ya Tuhan berat banget. Apalagi dulu kita kan kohai ya, ada senpai 3 orang. Ya itu mungkin kohai-kohai yang lain juga merasakan bagaimana senpai kita ke kohai, apalagi baru. Ya gitulah. Tapi itu ternyata maksud mereka baik ya, ngajarin kita. Tapi ya mungkin rada keras dikit. Tapi itu untuk kebaikan kita sendiri juga ya, kebaikan kita. Terus orang-orang kaisannya, orang-orang perusahaannya juga care sama kita. Kalau kita sakit, kita dijemput dari apartemen, langsung dibawa ke rumah sakit, diantar lagi ke sini, ditanyain. Pokoknya kayak orang tua deh menurut aku. Terus perasaan tahun kedua itu ngerasa kangen ya. Udah mulai kangen. Enggak ding, tahun pertama itu kita kangen-kangennya sama keluarga. Kangen banget, sering nangis, paling sering nangis tahun pertama karena masih harus terbiasa gitu, beradaptasi kan. Tahun kedua aku tuh kita mulai terbiasa dengan lingkungan sini. Pengen pulang, kangen keluarga, tapi udah mulai terbiasa ya. Dan aku pernah juga di infos, aku pengen kali loh ngedit taruh nampain gitu kan, temen aku males. Terus tahun ketiga itu, tolong ya guys, maafkan aku, teman-teman aku itu iseng. Sebenarnya mereka itu nggak mau dengerin dangdut, cuman gara-gara mau gangguin aku. Ketawa kan? Gak ada akhlak. Tahun ketiga ya, kasih tolong. Oh Tuhan. Tahun ketiga itu aku ngerasanya sudah mulai terbiasa banget dan nyaman karena aku juga udah punya teman Jepang. Aku orangnya sih open sama orang baru ya. Tapi tahun ketiga itu kita lebih kayak telat mikir gitu, kayak aku udah 3 tahun di sini kok kayak belum ada apa-apa gitu. Kayaknya semua udah kayaknya rata-rata yang pada mikir gitu juga sih. Teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu. Jadi buat yang baru mau pengen ke Jepang, tentuin goals kalian itu apa, kalian tuh pengen apa ke Jepang, dan diturutin. Taruh di dinding. Teman aku banyak kayak gitu. Taruh di dinding, aku mau beli sawah, aku mau beli rumah, aku mau beli ini, aku mau ini itu. Jadi selalu diingat. Jadi masuk ke otak dan terrealisasi gitu guys.
karena aku gak kayak gitu. Tapi puji Tuhan terkumpul sih apa yang aku mau. Itu belum jadi apa-apa. Terus yang kelima, cara manage uang. Cara manage uang. Jadi kalau aku sendiri, gajian datang, aku punya celengan. Aduh, celengannya di mana? Di sana. Aku malas ngambilnya, jauh. Ya udah, aku punya celengan itu aku isi duit. Jadi pertama kali gajian, misalnya nih aku ada, misal ya, gaji 11 karena kita itu anak magang dan aku anak JIK ya. Jadi kita punya potongan 20.000 yen, 20.000 yen yang bakal kita kirim, dipotong langsung dari gaji ke dibawa disimpan di JIK gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya kita pun boros nanti, tapi tetap aja pas pulang kita ada tabungan wajib gitu. Nah, itu ada tabungan wajib 2. Misalnya nih, ya gaji kita 11, kita 2 udah potong jadi 9. Nah 9 ini kalau aku sih karena udah dipotong juga sih, apartemen, air, lampu, gas udah dipotong semua. Jadi duit kalau aku nih suka super irit ya, karena hobi aku itu bukan belanja, hobiku nabung. 5 aku masukin ke celengan, 2 untuk makan, 2 lagi untuk emergensi. Jadi kalau misalnya aku sakit apa itu pakai itu. Nah kalau bulan depannya yang 2 ini gak kepake, ini tuh jalan-jalan. Gitu guys. Kok mati HP gue. Terus jadi 5 numpuk lah kan. Kalau kadang aku juga pernah gaji lumayan besar ya, kayak yang lebih gede banget. Misalnya dapat 1 bulannya 17 gitu. Jadi aku nggak memperbesar uang makanku atau uang emergensi nggak dibesarin. Uang nabungnya tetap dibesarin. Uang nabungnya sebanyak itu, dan uang makan sama uang jajannya itu tetap nggak nambah. Gitu guys. Jadi nabung lumayan. Terus cara manage uang. Nomor 6, kenapa nggak pulang? Oke, harusnya aku pulang tahun kemarin ya, 2020 bulan 12 sama teman aku si dia, aku berdua doang. Harusnya aku pulang sama dia, tapi aku nggak pulang karena kontrak aku ditambah 6 bulan. Itu nggak semua JCC dapat, nggak semua anak magang dapat, karena harus ada kayak perusahaannya mau nggak dia minta tolong nambah nggak atau gimana ya, kayak ada tawaran nggak gitu kan. Terus habis itu kita lulus ujian nggak, terus apa lagi ya aku malas ngedit sumpah. Kasihin dia nongol kepalanya gitu kan buat aku ngeblank. Terus apa ya ya gitu. Terus kita mau izin orang tua juga, kalau orang tua kita mau boleh nambah, kita boleh nambah gitu. Aku jadinya ngambil 2, tawarannya ada 2 dan aku ambil semua. Aku kayak yang mungkin aku nggak tahu nyampe Indonesia mau ngapain, aku nggak tahu. Jadi selagi ada yang nyata yang pasti ya udah itu aja dulu ya kan. Aku mau yang pasti aja. Jadi nanti nih aku bulan 6 pulang. Bulan 9 aku datang lagi ke Jepang untuk nambah 2 tahun. Dan yang 2 tahun ini spesial, kita boleh nambah 2 tahun, terus habis itu kita pulang di antaranya itu, dan kita boleh nikah guys. Kita nggak punya jodoh, nggak punya calon. Aku nggak punya calon. Aku masih anak-anak ya kan. Terus nomor 7, pernah berantem nggak sesama anak magang? Ya, itu nggak mungkin nggak. Sama saudara sendiri aja kita berantem guys, apalagi sama yang beda rumah, beda karakter. Dan aku di sini orang Batak. Aku sering kali disalahpahamin karena soal nada suara gitu ya guys, maaf ya. Tapi teman-temanku udah pada tahu, udah setiap kohai atau junior yang datang aku langsung perkenalkan diriku, aku orang Batak dan suaraku emang kayak gini. Jadi nggak marah gitu ya, nggak marah. Mungkin kalau ngingatin ya mungkin ngingatin doang. Kalau nggak, aku nggak ngegas, sumpah aku nggak ngegas. Mungkin suaraku aja kayak gini karena aku ada logat Bataknya. Tapi kita langsung baikan kalau lagi marah. Terus yang nomor 8, bagaimana perasaan ngerasain 4 musim? Iya, ngerasain 4 musim. Musim ada 4, panas, dingin, semi, gugur. Nah, musim panas itu nggak kayak yang di Indonesia guys, lebih-lebih. Jadi kita itu musim panas itu nggak karena matahari, kita dalam ruangan kayak panas, nggak ada sinar matahari, panas banget. Jadi di Jepang pun banyak yang meninggal kalau misalnya dehidrasi pas musim panas. Itu biasanya kakek-kakek nenek-nenek juga sih yang lanjut usia dehidrasi. Musim panas itu gerahnya minta ampun banget. Terus musim dingin ya ini ya pasti seperti yang dilihat di mana-mana ya. Musim dingin itu ada saljunya dan itu ekstrim loh. Kita tuh sakit loh.
jari itu dingin dan sakit banget, sampai jari kaki juga, jari kaki sakit juga. Terus habis itu bibir, terus mimisan. Aku sering kali mimisan kalau musim dingin, dan kalau dingin banget ya, karena terus ingus kita itu kering, terus kayak yang kalau ketawa gitu kan langsung sakit lah pokoknya. Musim dingin itu cantik tapi sakit. Terus habis itu musim dingin, musim gugur. Musim semi dulu. Musim semi itu cantik banget, dan dia itu dingin sejuk kayak gitu. Itu enak banget pokoknya. Dua musim ini yang enak. Musim dingin musim semi sama musim gugur itu rasanya mirip-mirip, karena dia itu musim semi itu sesudah musim dingin, dan musim gugur itu sebelum musim dingin. Jadi mereka itu adem-adem banget, ada angin. Dan cantik-cantik dua-duanya, karena musim semi ada bunga sakura, ada bunga yang lain yang mekaran. Terus habis kalau musim gugur, daun-daun pohon-pohon itu warnanya cantik, jadi berubah warna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang warna oranye. Cantik lah. Dan bagus tuh foto. Terus di sini ada nomor 9. Jepang ini kurangnya apa? Jepang kurangnya orang tua dan keluarga. Dan kalau yang LDR pacar. Temen aku banyak yang LDR, jadi mereka bilang ya kurangnya itu ya. Kurangnya itu. Dah, itu aja. Menurut aku ya. Karena mungkin lingkungan aku positif, orang perusahaannya baik, lingkungan apartemennya juga bagus, baik. Jadi aku ngerasa enak di sini, tapi kekurangannya itu tentang keluarga-keluarga yang di Indonesia aja. Terus nomor 10, kerjanya gimana? Kerjanya gimana guys? Kerja aku ya, kalau aku tuh pengepresan. Jadi pengepresan itu nggak untuk perempuan sih sebenarnya, karena memang satu line itu aku doang perempuannya. Tapi yang aku bilang tadi, perusahaanku itu enak gara-gara orang-orangnya baik. Ya udah, kan aku juga cewek satu-satunya di situ yang di tempat aku ya. Jadi mereka care, terus habis itu pokoknya baik lah, kayak ngeduluanin juga. Terus kalau masalah kerjanya berat banget menurut aku ya. Apalagi kalau ada lemburnya, zangyonya tuh. Itu gila-gilaan. Kayak sekarang itu kita tuh sekarang dari bulan 11 apa ya? Bulan 11 apa bulan 12 gitu. Kita tuh lembur. Terus bulan 12 kita tuh Sabtu masuk. Udah tiap hari lembur 2 jam. Terus habis itu Sabtunya masuk juga. Ya lumayan, puji Tuhan ya. Kan banyak juga yang gak kerja. Jadi jangan lupa bersyukur guys. Oke, sekian. Aku udah berusaha menjelaskan. Maaf buat kalau ada kekurangan, di subscribe. Ini sih mas. Makasih ya guys. Maafkan aku, kegilaan aku, karena aku ya suka-suka aku lah. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.